Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anif Yulianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur, kita selalu mengagungkan Allah, selalu kita memuji Allah. Ternyata yang memuji, yang mengagungkan Allah bukan hanya manusia. Semua makhluk bertasbih, memuji, mengagungkan Allah. Salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada Nabi. Ternyata yang mengucapkan salawat dan salam bukan hanya manusia. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri dan mengagungkan Allah, dengan kita mengikuti tuntunan Nabi, kita semua layak untuk mendapatkan selalu kebaikan-kebaikan di dunia, selalu kemuliaan-kemuliaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang berbahagia, kita awali ngaji kitab hikmah. Ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Yang pertama adalah apa yang beliau sampaikan dalam bahasa Arab. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanir raja 'inda wujudiz zalal. Di dalam kitabnya dinyatakan di antara tanda bahwa orang bergantung kepada amalnya adalah berkurang rojaknya, harapannya kepada Allah saat ia mengalami kegagalan atau saat ia berbuat dosa, saat ia melakukan kesalahan. Kita awali dengan tafsir terhadap surat Az-Zumar ayat yang ke-9 yang ada relasi dengan untayan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ayat ini bicara tentang sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau dikatakan melalui ayat ini adalah sahabat yang agung. Keagungannya, setiap malam beliau selalu sujud. Waktu-waktunya dipenuhi dengan ibadah. Karenanya Allah berfirman, apakah sama orang yang sungguh-sungguh beribadah bangun malam? Ia sujud, kemudian mengharap rahmat Allah dan menghindari murka Allah Subhanahu wa taala, wa yarju rahmata rabbih. Kata wa yarju rahmata rabbih ini adalah merupakan rojaul iman ilallah. Orang beriman hanya berharap kepada Allah, hanya berharap dari Allah. Maka dikatakan oleh Syekh As-Sakandari dalam hikmah yang pertama, min alamatil i'timad. Kalau orang bergantungnya bukan kepada Allah, malah bergantung kepada amal, maka berarti memohon rahmat Allahnya berkurang. Atau rahmat Allahnya berkurang atas dirinya. Baru nanti ia akan mengadu lagi kepada Allah, ingat lagi kepada Allah kalau berbuat dosa, kalau menghadapi kesulitan-kesulitan. Dari sinilah beliau ingatkan kita semuanya bahwa kita bukan bergantung atas amal kita, tapi tetap bergantung atas Allah. Iktimad itu bergantung. Bergantung itu berarti hanya kita memohon kepada Allah, hanya kita mengharap kepada Allah. Bukan mengharap dari amal, bukan bergantung kepada amal. Maka amal itu relasinya dua. Amal itu bagus, memang orang akan bahagia, bersyukur. Namun amal itu bisa jadi memperburuk orang kalau dia bangga sampai melupakan yang bernama iktimad 'ala Allah. Sama dengan kita kalau tidak bergantung kepada orang tua kita. Orang tua kita pun tidak memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan. Karena menganggap anak itu sudah hebat. Menganggap anak itu sudah jadi manusia. Maka akhirnya orang tua ia abaikan. Saat ia mengabaikan orang tua lantaran menganggap dirinya sudah hebat, berarti berkurang harapnya kepada orang tua. Ilustrasinya sama dengan kita. Kalau mengandalkan amal, merasa sudah hebat dengan amal, maka ketergantungan kepada Allah berkurang. Kalau ketergantungan kepada Allah berkurang, berarti rojaur rahmati berkurang. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semuanya. La yudkhilu ahadakum al-jannah amaluhu. Mohon maaf, tidak akan orang masuk surga karena amalnya. Atau amalnya tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau? Wala ana, aku pun sama. Padahal amal Nabi amat sangat lebih banyak. Amal kita amat sangat sedikit. Tapi sampai Nabi pun mengatakan itu.
amalku tidak layak aku mendapatkan surga. Walakin illa ayyataghammaduni birahmah. Melainkan Allah melimpahkan rahmatnya. Untuk apa? Supaya kita tidak bergantung dengan amal, bergantung dengan kehebatan kita, bergantung dengan kemampuan kita. Meskipun tentu Allah akan anugerahkan kemampuan, anugerahkan ilmu, anugerahkan harta, anugerahkan banyak hal. Anugerah Allah menurut Syekh Athaillah As-Sakandari adalah merupakan ujian. Kalau anugerah itu ujian, maka tidak bergantung pada apa yang Allah anugerahkan, tapi bergantungnya kepada yang menganugerahkan, zat yang maha memberi, zat yang maha menganugerahkan. Sebagaimana kita dengan siapapun, kita bukan bergantung dengan apa yang ia beri, tapi bergantung kepada siapa yang memberi. Dikatakan pula oleh baginda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang tidak berterima kasih kepada manusia, itu sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah. Persoalannya adalah ia bergantung kepada yang diberi, bendanya. Padahal benda itu kecil, benda itu tidak akan kekal. Tapi kalau dia hargai pemberian manusia, ia hargai bantuan sahabatnya, temannya. Sahabat Mekatur menghargai bantuan apapun yang disiapkan oleh Mekatur untuk kesempurnaan ibadahnya. Di situ berbeda. Karena yang kita hargai adalah manusianya. Yang kita ingat adalah manusianya. Dalam konteks Allah yang maha segala-galanya, yang harus kita ingat adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, jangan lupa. Allah anugerahkan apapun. Allah anugerahkan berbagai hal. Tetap saja yang diingat adalah Allah, bukan bendanya. Ya, sama dengan kita kadang lebih mengagumi ya apa yang ada, bukan mengagumi siapa yang memberi. Di sini maksud beliau adalah supaya kita selalu bergantung kepada Allah, ingat kepada Allah. Tetapi tentu semua pemberian Allah, anugerah Allah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah tinjauan tasawuf, tinjauan hikmah, tinjauan kearifan dan kemuliaan. Maka dibalik itu semuanya ada makanan yang kita puji, bukan makanan, tapi yang memberi makanan, atau yang menyiapkan makanan, atau yang betul-betul berpenat lelah untuk menghidangkan makanan. Karena makanan tidak mungkin ada kalau tidak ada yang masak, tidak ada yang menyiapkan. Sekarang benda langit, benda bumi, semua yang ada pada diri kita mustahil ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka Allah lah Al-Khaliq. Jadi selalu ketika kita punya amal, ketika kita punya harta, ketika kita punya apapun, yang diingat bukan harta, yang diingat bukan ilmu, yang diingat bukan apapun. Selalu yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baginda Nabi SAW. Kana yadhkurullah ala kulli ahyanih. Semua anugerah nikmat kepada Nabi amat sangat besar. Tapi beliau selalu mengatakan, dan aku selalu mengingat Allah dalam setiap waktuku, dalam setiap keadaanku, dalam semua anugerah-anugerah Allah. Itulah yang menjadikan orang arif. Dia arif billah, lebih mengenal Allah, menjadi hakim bijaksana. Ia memandang semua itu adalah kepada Allah. Ia tidak memandang kepada makhluk, ia tidak memandang kepada benda. Yang ia pandang, yang ia ingat adalah Allah. Karenanya itulah hikmah yang pertama. Bisa jadi orang itu ya berkurang harapnya kepada Allah karena bergantung kepada amal. Padahal amal itu bukan segala-galanya. Segala-galanya adalah Allah. Amal media. Betul, kita harus beramal karena Nabi mencontohkan. Tapi setelah kita mampu beramal, maka contoh dari Nabi adalah jangan bergantung pada amal, tapi bergantung pada rahmat Allah. Buktinya doa kita selalu memohon rahmat. Allahumma inni as'aluka rahmataka wa rahmataka arju. Ya Allah, hamba semua amat sangat berharap rahmat-Mu yang menjadikan hidup kita bahagia, rahmat Allah.
rizki yang di depan mata, rahmat Allah. Saudara, sahabat, keluarga, suami, istri, pekerjaan, itu rahmat Allah. Apalagi surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rahmat yang tertinggi. Beliau ingin mengingatkan kita semuanya, kita beramal, tapi saat kita mampu beramal, maka kita tidak bergantung kepada amal, tapi bergantungnya kepada Allah. Kalau bergantung kepada amal, berkurang rojak kita kepada Allah, berkurang pengharapan kita kepada Allah, karena kita bergantung kepada amal kita. Padahal yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah rahmat Allah. Amal apapun, media saja. Media tergantung yang memiliki media tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah catatan penting tentang hikmah yang pertama dari 264 hikmah yang disusun dengan baik, dengan bahasa yang agung, dengan lisan yang mengena, dengan ungkapan yang indah oleh seorang ulama besar, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam bukunya Kitab Al-Hikam yang kita kaji sekarang, ngaji hikmah untuk semua sahabat Mekatur. Insya Allah dengan demikian kita berarti sudah memahami dengan baik hikmah pertama dari sekian banyak hikmah yang ada di dalam kitab tersebut. Kita akan lanjutkan setelah ini. Tetap like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya bersama media yang selalu dilakukan oleh Mekatur untuk kebaikan kita semuanya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Bapak Ibu sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Sudah dibahas beberapa penjelasan tentang hikmah yang pertama, namun ada penjelasan lain tentang hikmah yang pertama ini, karena sekian banyak ulama mensyarah kitab ini. Bisa dibayangkan, berarti kan nilainya sangat besar. Kalau banyak yang membuat syarah, membuat penjelasan, membuat tafsiran, maka berarti nilai dari kitab ini adalah nilai yang sangat luhur. Bahkan di berbagai pesantren, bahkan di berbagai masjid, bahkan seluruh dunia, banyak yang sudah mengkaji kitab mulia ini, namanya kitab Al-Hikam. Catatan lain tentang hikmah yang pertama adalah bahwa ada ar-roja. Ar-roja itu ada dua. Ada kadang-kadang meninggi, kadang-kadang menyusut. Kadang-kadang bertambah roja kita, kadang-kadang berkurang. Maka yang diantisipasi adalah jangan sampai roja mengharap rahmat Allah itu berkurang. Karena kalau orang sudah tidak punya harap kepada Allah, maka ia berarti jauh dari rahmat Allah. Tapi kalau orang tinggi, ya berharapnya sama Allah, maka berarti peluang untuk mendapat rahmat Allah semakin besar. Sama dengan kita, dengan guru. Kalau kita berharap bahwa guru memberi ilmu, maka kita mendapatkan ilmu yang banyak. Tapi kalau kita tidak berharap, kita tidak mendapatkan ilmu. Dalam pepatah Arab dikatakan, sungguh orang yang meninggalkan guru akan selalu dalam kebodohan. Sungguh orang yang meninggalkan dokter
akan selalu dalam kesakitan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada wujud az-zalal. Kemungkinan dan menjadi sunnatullah. Siapapun akan menghadapi kondisi sulit. Siapapun tidak akan bebas dari dosa. Maka beliau katakan khawatir kalau bergantung kepada amal maka rojaknya berkurang, apalagi kalau ia terbawa, terjerumus ke dalam dosa. Padahal dipastikan oleh Nabi. Berarti ini sebuah kepastian dari Allah bahwa setiap anak Adam pasti bersalah dan berdosa. Kullu bani Adam khata'. Tidak ada yang tidak berdosa meskipun ia sudah melakukan berbagai jenis kebaikan. Kata dosa adalah merupakan keniscayaan. Tentu kecil dan besarnya dilihat, tapi tidak mungkin orang tidak bersalah dan berdosa. Maka ketika az-zalal, yaitu terperosok, yaitu orang terjerumus ke dalam salah dan dosa dengan lupa atau karena apapun, maka akan berkurang rahmat Allah karena mengharapnya berkurang. Tapi kalau mengharapnya tinggi, maka itu akan bagus. Berarti kita maknai kalau kita sedang alpa sehingga kita berbuat dosa, maka kita dilarang oleh Allah wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Para ulama memahami putus asa dari rahmat Allah adalah putus asa bahwa dosanya diampuni. Bayangkan ada orang yang pernah membunuh 100 nyawa, tapi berharap sangat besar kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Bukan berarti kita harus melakukan itu, tidak. Tapi mengharap kepada Allah itu amat sangat agung nilainya di sisi Allah. Seorang penzina yang memberi minum anjing yang kehausan, ia tidak putus asa dari rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Disitulah pentingnya manusia tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Mungkin ia terperosok, mungkin ia tidak sengaja, mungkin ia terbawa. Tetapi disitulah inti dari hikmah yang pertama, bahwa kalau harapnya kepada Allah besar, maka saat ia gagal, saat dia sulit, saat dia berdosa, ia kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kita kepada Allah bukan saat kita beramal saja, tapi ingat kita kepada Allah saat kita juga melakukan dosa, melakukan kesalahan. Saat dalam senang, ingat Allah. Saat dalam sulit, ingat Allah. Karena inti dari kehidupan adalah mengenal Allah, mengingat Allah, menghamba kepada Allah, ikhlas karena Allah, beramal dan beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah catatan penting dari hikmah yang pertama, sahabat Mekatur. Kita masih panjang ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur ini. Maka terus ikuti semua media sosial kami. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Karena itu insya Allah menambah keberkahan kita semua, mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita memohon kepada Allah, semua yang sudah kita lakukan, khususnya ngaji hikmah ini, mendapatkan ridha Allah. Semakin tinggi rahmat Allah, semakin mengharap kita lebih besar lagi kepada Allah, maka yang Allah anugerahkan adalah kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma alhimna rushdak. Ya Allah, ilhami kepada kami seluruh petunjuk-petunjukmu, bimbinganmu melalui hamba-hambamu yang alim, hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang mulia. Khususnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana kami ngaji hikmah-hikmah dari beliau. Mudah-mudahan hikmah-hikmah dari beliau adalah hikmah-hikmah untuk kami semuanya. Allahumma yassir lana umurana wa haqiq lana roja'ana. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami dengan hikmah-Mu. Ya Allah, lancarkan urusan kami. Ketika kami sulit, Engkau berikan jalan keluar. Ketika kami sakit, Engkau berikan kesembuhan dengan hikmah yang agung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami ya Allah.
Namun kami tidak bergantung kepada amal, kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Zat yang maha segala-galanya. Ampunan ada di sisimu, surga juga milikmu, maka ampuni kami dan layakkan kami menuju surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat Mekatur, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, share, komen, subscribe semua media sosial untuk Mekatur. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Allah rahmati kita, Allah ridhoi kita, dan kita banyak mendapatkan hikmah dari semua yang ada pada kita semua. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan ngaji hikmah di episode berikutnya. Tetap di Mekatur. Demikian, terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini sudah tahan, oke, tidak perlu pakai kain. Ada pantang larangnya. Pantang larangnya ketika sampai di stasiun, ini lengket. Boleh cuci tangan, tapi jangan pakai